Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Gustiana dengan NIM 415-200-146. Di sini saya akan mengerjakan tugas besar 2 bahasa Indonesia. Materi tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Latar belakang. Bahasa menurut Kamus Bahasa Indonesia tahun 2008 adalah suatu sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama dan berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Selain itu, terdapat juga pendapat mengenai bahasa menurut Wibowo yang mengutarakan pengertian bahasa. Menurutnya, bahasa adalah suatu sarana perhubungan rohani yang amat penting. Bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari banyaknya penggunaan bahasa gaul dalam melalaikan makna dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan santun. Dalam kehidupan sehari-hari menjadi kabur. Saat ini banyak di kalangan remaja yang menggunakan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari mereka. Bahkan para remaja ini mulai menciptakan bahasa-bahasa gaul yang digunakan di kalangan mereka. Para remaja ini membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa gaul dengan cara memplesetkan bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa gaul sendiri sudah ada sejak lama. Namun penyebutan istilah bahasa yang berbeda. Dahulu bahasa gaul lebih dikenal sebagai bahasa Frokem. Bahasa Frokem ini populer sekitar tahun 1980-an. Awalnya bahasa gaul digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Hanya digunakan oleh beberapa kelompok tertentu karena tujuan awalnya adanya bahasa ini agar anggota kelompok tersebut saja yang mengetahui maknanya. Setiap kelompok memiliki ciri khas bahasa gaul mereka masing-masing, sehingga yang bukan anggota kelompok tersebut tidak mengetahui makna bahasa yang mereka gunakan dalam berkomunikasi. Rumusan masalah nomor 1. Apa pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Nomor 2. Apa pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia? Apa itu bahasa gaul dan tujuan pembahasan. Nomor 1. Untuk mengetahui pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nomor 2. Untuk mengetahui pengaruh dari bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Nomor 3. Untuk memahami dan mengetahui arti dari bahasa gaul tersebut. Pembahasan. Pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Menurut Arum Putri, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi mempunyai peran sebagai menyampaikan informasi. Tidak semua warga negara Indonesia mengerti apa makna dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Belum tentu bahasa Indonesia yang baik, yang benar itu baik dan bahasa Indonesia yang baik itu benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi, serta efektif dalam penyampaian maksud kepada lawan bicara. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa baku berdasarkan kedudukan bahasa Indonesia secara otomatis. Bahasa Indonesia harus digunakan dalam kegiatan yang bersifat formal maupun non-formal. Namun kenyataannya yang terjadi sekarang ini penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat sudah tercampur dengan bahasa gaul. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini penting dilakukan agar bahasa yang diwariskan nanti merupakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku, bukan bahasa Indonesia yang sudah tercampur dengan kaidah-kaidah bahasa yang tidak baku. Pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia.
Penyebab banyaknya penggunaan bahasa gaul saat ini karena kurangnya rasa cinta mereka terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa gaul atau alay dapat berkembang karena beberapa faktor seperti media sosial, televisi, dan dapat juga karena faktor lingkungan. Sekarang televisi banyak menyajikan program-program yang menampilkan kealayan, menggunakan bahasa gaul, dan remaja mengekspresikan bahasa gaul melalui media sosial. Oleh karena itu, bahasa gaul berkembang dengan cepat, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mencegah televisi menampilkan atau menyiarkan acara yang menggunakan bahasa yang tidak baku atau bisa disebut bahasa alay. Dan orang tua harus membimbing anaknya agar menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Dan orang tua juga dapat mengkritik politisi yang muncul di televisi yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaannya untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tidak mungkin jika pekerjaan rumah, ulangan atau tugas sekolah dikerjakan dengan menggunakan bahasa gaul karena bahasa gaul tidak masuk ke dalam tatanan bahasa akademik. Begitu juga di kantor. Laporan yang kita buat tidak diperkenankan menggunakan bahasa gaul. Apa itu bahasa gaul? Bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus dan unik untuk menyimpang atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari struktur tertentu. Selain bahasa gaul, dahulu masyarakat populer dengan bahasa vrokem. Bahasa-bahasa gaul biasanya lahir melalui media sosial, di mana para remaja menggunakan media tersebut untuk mengakses informasi. Namun tak jarang juga bahasa gaul muncul karena asal bicara. Misalnya, pada sebuah akun gosip Instagram yang menuliskan kata terciduk pada sebuah postingannya yang artinya tertangkap menjadi viral dan kemudian dipakai oleh remaja berkomunikasi sehari-hari. Bahasa gaul tercipta karena adanya modifikasi dengan berbahasa lain atau bahasa frasa serta huruf yang diganti atau dibelokkan, dibolak-balikan pada suatu kata. Hal tersebut membuat bahasa gaul menjadi unik karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan bahasa Indonesia pada umumnya, sehingga lebih disukai remaja untuk berkomunikasi dengan remaja lainnya. Penggunaan bahasa gaul pada komunikasi membuat para remaja kreatif karena mereka dapat mengekspresikan diri secara bebas. Contoh bahasa gaul dan bahasa yang benar. Bahasa gaul nomor 1, sans. Sans aja. Bahasa ejaan, PUEBI, santai. Bahasa gaulnya gemai, gemoy, bisa sekarang jadi gemoy. Kalau bahasa yang baik dan benarnya, gemas. Banyak kalangan remaja sekarang sabi. Padahal bahasa baik dan benarnya adalah bisa. Dengan plesetan-plesetan tersebut. Nomor 4, takis. Bahasa yang baik dan benarnya adalah sikat. Kesel. Padahal yang baiknya kesal. Kuy, kemana? Harusnya itu yuk. Kemana? Mantul, harusnya mantap. Kesimpulan, masyarakat Indonesia saat ini banyak menggunakan bahasa gaul dan singkatan dalam kegiatan sehari-hari merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia.
luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk menciptakan dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Munculnya bahasa yang digunakan dalam jejaring sosial, media sosial, atau televisi ini dapat menjadi bumerang karena dalam sisi negatif jelas akan merusak tatanan bahasa Indonesia. Dampak positif dengan digunakannya bahasa gaul adalah remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikasi yang tepat juga. Saran untuk para remaja dan anak muda harus biasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik, baku, sesuai dengan kaidah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam forum resmi, hendaknya masyarakat, khususnya para remaja dan anak muda, tetap menggunakan tatanan bahasa Indonesia yang baku. Media-media cetak atau elektronik harus tetap menggunakan tatanan bahasa Indonesia yang baku dalam menyajikan informasi kepada masyarakat, menyodorkan masyarakat Indonesia, terutama para generasi muda, bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus diutamakan penggunaannya, meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan perguruan tinggi dengan tugas praktek, dialog, dan monolog seperti dalam bermain drama, penulisan, artikel, makalah, dan lainnya. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.